Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah bersedia mengikuti diseminasi yang saya dan Pak Sare lakukan secara kolaboratif. Tadi sebelumnya perkenalkan ya, barangkali ada yang belum mengetahui, nama saya Aziz Triyono. Saya dari SD Negeri 1 Panunggalan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Dan hari ini saya berkolaborasi dengan Pak Sare untuk menyampaikan mengenai materi disiplin atau budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Tadi telah disampaikan beberapa hal kaitannya tentang keyakinan kelas, kemudian disiplin positif dan lain sebagainya. Saya akan melanjutkan dengan beberapa materi yang masih berkaitan dengan apa yang Pak Sareh tadi sampaikan. Materinya antara lain akan saya share terlebih dahulu. Nah, materi yang saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi permasalahan kaitannya di sekolah. Yang pertama, guru bisa menjadi atau berada di posisi penghukum, ya. Posisi ini seringkali kita jumpai, bahkan dari pengalaman saya pribadi dulu ketika bersekolah banyak sekali masih menerapkan hal-hal seperti ini. Posisi penghukum ini bisa ditunjukkan dengan beberapa ciri, antara lain dengan ketika kita berbuat salah, guru menegur kita dengan kata-kata keras, ekspresi yang kurang mengenakan, atau hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan kesalahan. Misal kita datang terlambat, namun hukumannya misalnya harus keliling lapangan sebanyak 25 kali atau jalan jongkok dan sebagainya. Atau ketika kita misalnya peraturannya menggunakan sepatu hitam, tapi kemudian kita memakai sepatu yang selain warna hitam, kemudian dihukum untuk membersihkan selokan dan atau membersihkan WC. Jadi posisi penghukum ini lebih kepada bentuk rasa kecewa kemudian diekspresikan dengan beberapa hukuman yang niatnya kemungkinan membuat kita atau yang berbuat salah itu menjadi jera. Namun ada hal buruk yang ditimbulkan dari posisi penghukum ini. Salah satunya adalah munculnya rasa dendam dari siswa yang kita hukum. Mungkin dalam hatinya akan berpendapat, lah masa saya salahnya seperti ini, hukumannya kok seperti ini tidak sesuai dengan kesalahan saya, kayak gitu. Atau bisa jadi muncul rasa malu yang berlebihan. Contoh misal ketika kita lupa memakai sepatu yang warna hitam, kita disuruh untuk melepaskan sepatu kita disita. Kita selama pembelajaran di sekolah itu harus melepas alas kaki, berjalan kemana-mana, akhirnya akan menimbulkan rasa malu dan enggan untuk keluar dari kelas. Itu satu. Yang kedua, ada tempat atau posisi kita sebagai guru itu membuat siswa merasa bersalah. Posisi ini sebenarnya tidak begitu signifikan dampak buruknya ketika itu. Namun bisa berdampak berkepanjangan. Contoh, misal ada anak yang berbuat salah, kita berikan kesadaran bahwasanya apakah kamu tidak kasihan kepada bapak ibu guru atau kepada orang tuamu di rumah misalnya yang sudah menyekolahkanmu bekerja dan sebagainya, seperti membuat mereka merasa sangat merasa sangat bersalah. Dengan seperti ini mungkin mereka saat itu menjadi jera, tapi kemudian ada efek berkepanjangan. Itu membuat mereka menjadi rasa rendah diri, merasa gagal dalam hidupnya, atau bahkan efek buruknya itu mereka menjadi pendiam, pemurung, dan menjadi anak yang antipati terhadap setiap kejadian di sekolah. Itu yang kedua.
Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai teman, ya. Posisi ini membuat kita menjadi teman untuk peserta didik. Misalnya ada anak yang terlambat, ditanya, "Oh, kamu kenapa mau terlambat?" "Oh, saya tadi malam itu Pak habis nonton bola." "Oh, enggak apa-apa, Pak Guru juga nonton bola, tenang aja sama Pak Guru, yang sudah masuk." Tidak ada teguran apapun ketika menghadapi situasi seperti itu. Itu mungkin anak akan menjadi merasa nyaman dengan kita. Kita akan menjadi teman untuk anak. Anak akan mudah bergaul dengan kita. Namun di sisi lain, anak itu nanti akan jadi mudah atau bermudah-mudahan dalam melakukan kesalahan. Ya, mungkin mereka dalam hati berkata, "Lah, saya nggak mengerjakan PR, nggak apa-apa lah. Paling Pak ini juga akan memaafkan saya. Saya pakai sepatu yang warnanya tidak sesuai dengan aturan, nggak apa-apa lah. Paling Pak Guru ini juga memaafkan." Kan kita teman gitu. Jadi ada sisi positif dan negatifnya. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini kita berperan seolah-olah menjadi penegak hukum di sekolah. Misal ada siswa yang datang terlambat, kita itu hanya menunjukkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Contoh, kamu tahu kan konsekuensinya jika terlambat? Ada aturannya kan? Jika terlambat lebih dari 10 menit maka kamu akan dihukum seperti ini, atau kamu akan dipoin seperti ini, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hal ini juga memberikan dampak yang kurang baik pada murid. Ini seperti halnya memberikan hadiah dan hukuman. Jadi kedisiplinan yang timbul itu bukan dari dalam diri mereka, namun kesadaran yang timbul itu berasal dari orang lain. Saya tidak mau terlambat karena hukumannya seperti ini. Saya tidak akan lupa mengerjakan PR karena takutnya seperti ini, seperti itu. Padahal kalau disiplin-disiplin yang lahirnya dari luar itu pasti tidak akan tahan lama. Ya, hanya akan tahan ketika ada si penegur tersebut. Kemudian yang kelima atau posisi yang terakhir yang harusnya kita semua bisa berada di sana adalah sebagai manajer. Bagaimana manajer itu bertindak? Manajer itu bertindak sesuai dengan nilai-nilai. Bagaimana kemudian guru bisa memancing atau memantik kesadaran langsung dari diri peserta didik. Jadi tidak semata-mata hanya sifatnya menghukum atau menegakkan aturan saja, tapi bagaimana kemudian kita sebagai seorang pendidik bisa menumbuhkan dari dalam diri mereka sendiri kedisiplinan positif yang tadi sudah dibahas oleh Pak Sare sebelumnya, ya. Jadi disiplin yang akan membawa peserta didik itu menjadi pribadi-pribadi yang positif. Itu ada 5 posisi kontrol yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita sebagai pendidik utamanya. Jadi posisi yang paling elegan sebenarnya adalah di posisi manajer, atau paling minimalnya kita berada di posisi pemantau. Jangan sampai kita terlalu sering menjadi penghukum atau menjadi teman dan sebagainya. Jadi memang sesekali waktu diperlukan beberapa posisi kita berada di posisi yang lain, namun tidak berada di posisi itu secara berlebihan. Contoh di penghukum terus, nanti cenderung akan antipati terhadap kita. Itu ya. Kemudian berkaitan dengan 5 posisi kontrol ini, kemudian kita akan masuk ke restitusi. Ya, di restitusi ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat. Jadi tadi
hukuman atau teguran dan sebagainya itu jangan sampai membuat anak itu justru cenderung menjadi lemah, menjadi antipati, atau menjadi pembangkang, atau bahkan menjadi pendendam. Itu yang tidak kita harapkan. Selanjutnya, dalam menerapkan segitiga restitusi itu kita melakukan 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Anak itu kita tenangkan dulu. Jangan sampai kita langsung menegur anak ketika salah. Sebisa mungkin ketika kita melihat kesalahan anak, kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan sampai kita benar-benar tenang, pikiran kita menjadi positif, bagaimana mengambil sikap selanjutnya yang tepat. Tidak kemudian ketika kita melihat kesalahan anak kita langsung berapi-api memberikan hukuman. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, ya. Semua perilaku memiliki, jadi dalam teori kontrol itu semua perilaku pasti punya alasan. Kenapa anak melakukan ini, kenapa anak melakukan itu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau kebaikan atau kebajikan global, ya, yang kita bisa miliki bersama. Atau lebih baik lagi, keyakinan tersebut adalah sudah kita sepakati di dalam kelas atau di dalam sekolah. Jadi kesepakatan itu merupakan sebuah perjanjian, ya bisa dikatakan perjanjian antara kita dan peserta didik tentang hal-hal baik atau kebajikan-kebajikan secara global. Kita bisa lihat di sini, ya, segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ketika anak itu berbuat salah, kita harus ambil hatinya dulu ini, ya. Misalnya dengan ketika kita melihat anak yang membuang sandal temannya, misalnya ketika sedang bermain, ada sesuatu masalah kemudian membuang sandal temannya. Kemudian kita dekati anak tersebut, kita stabilkan dulu identitasnya. Oh iya, dulu juga Pak Guru waktu masih kecil suka loh main sandal juga, tapi memang sih kita bukan membuangnya, kita mainin sandal sama dengan teman-teman yang lain, ya. Sandal itu kita manfaatkan untuk alat permainan, gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah itu bukan membenarkan perbuatan salah mereka, bukan. Namun perbuatan itu kesalahan itu kita tenangkan terlebih dahulu. Atau misalnya gini, dengan cara kata, tadi kamu buang sandal temanmu, ya. Padahal sebenarnya kalau bisa kamu bisa lebih dari itu. Kalau kamu bertengkar, padahal kamu bisa mukul dan sebagainya. Tapi kamu cuma membuang sandalnya saja, itu masih biasa lah intinya. Tapi tidak dibetulkan, tidak dibenarkan perbuatannya. Namun kita agar anak itu merasa bersalah itu memang dari dalam dirinya, bukan kita yang menyalahkan. Kemudian yang ketiga tadi adalah keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati? Oh, padahal kalau kita dengan teman sedang bertengkar itu harusnya sikapnya gimana? Saling memaafkankah atau dan sebagainya, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti tadi yang ditampilkan Pak Sareh mengenai keyakinan kelas yang dibuat di kelasnya masing-masing. Jadi ketika anak berbuat salah, kita kembalikan keyakinan kelas yang ada di kelas itu tadi. Nah, nanti setelah ini saya akan menampilkan sedikit video tentang penerapan segitiga restitusi. Mungkin ada kurang dan lebihnya, nanti bisa kita ambil pelajaran bersama. Nanti akan saya sedikit berikan gambaran seperti itu, ya. Ini akan saya tampilkan terlebih dahulu. Mohon maaf.
Jadi di sini kita tanyakan dulu apa yang tadi diperbuat anak tersebut. Nah, kemudian kita validasi dulu, ya, validasi dulu. Jangan sampai anak menjadi tertekan di sini. Ya, kita juga tidak boleh kemudian menjudge salah satu yang salah siapa dan yang salah siapa, kemudian kita harus bijaksana juga. Nah ini validasi kesalahannya kita validasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini contoh yang kedua, kasusnya adalah membuang sampah sembarangan. Nah, kita tanyakan dulu alasannya juga, kenapa membuang sampah sembarangan. Ya, begitu contohnya. Jadi ketika anak berbuat salah, kita harus lebih bijak lagi dalam memberikan teguran, tidak kemudian kita sewenang-wenang. Tadi seperti posisi kontrol yang sudah dibahas sebelumnya, kita tidak boleh terus-menerus untuk menjadi penghukum, tidak boleh pula terus-menerus untuk menjadi teman, karena hukuman yang terlalu berat akan membuat anak menjadi antipati, dan kemudian ketika perlakuan kita terlalu menjadi teman, maka anak juga akan terlalu menyepelekan kita. Jadi intinya kita berada di posisi manajer, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan disiplin positif dari dalam diri peserta didik. Karena kita sebagai guru tentu memiliki peran, memiliki nilai-nilai yang harus dikembangkan. Ya, salah satunya adalah berpihak kepada murid. Ya, jadi kita sebagai pendidik itu bagaimana kemudian menjadikan murid-murid kita itu menjadi pribadi-pribadi yang tentunya kalau dalam kurikulum Merdeka ini kita kenal sebagai peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah digaungkan sejak dulu zaman Ki Hajar Dewantoro, ya, Bapak Pendidikan kita. Beliau itu kemudian menerapkan yang namanya pembelajaran itu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Sebagai contoh, kita analogikan bahwa anak itu adalah kita menanam. Jadi ketika kita menanam padi dan jagung, tentu yang tumbuh juga padi dan jagung. Kita tidak bisa memaksakan padi akan berbuah menjadi jagung atau jagung berbuah menjadi padi. Jadi kita harus mengawal, menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
Jadi tidak bisa memaksakan kehendak kita sebagai pendidik. Kita itu sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber belajar utama, ya. Kemudian selanjutnya ada trilogi yang digaungkan pula oleh beliau Ki Hajar Dewantoro yang kita sudah tahu bersama, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo itu maksudnya ketika kita berada di depan, kita sebagai seorang guru di depan itu memberikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didik, tidak kemudian hanya memberikan perintah atau suruhan saja. Ya, kemudian yang kedua ketika di tengah ing madya mangun karso, ketika kita berada di tengah tentu kita memberikan karsa, memberikan sebuah bangunan-bangunan kepada peserta didik, bagaimana mereka mengkonstruksikan pengetahuan mereka, keterampilan mereka, dan sikap-sikap mereka. Kemudian ing tuturi handayani, ketika kita di belakang kita memberikan dorongan, kita memberikan motivasi kepada peserta didik bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Adakah yang mau bertanya? Boleh raise hand. Oh, itu Bu Sohifah mau tanya, Pak. Ramai sekali Bu Sohifah itu. Cik bisa ya? Bini 20 menit nih masalahnya. Ngomong apa nih ya? Bocah membahas bocahnya KPI, menguasai desiminasi bocahnya. Lubis miki. Videonya tambah yang aku dari bocah. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas tadi, kita sebagai guru tidak boleh kemudian kita memberikan batasan-batasan atau memberikan aturan-aturan yang berasal dari kita, tapi kita juga harus memiliki inisiatif agar anak-anak itu dapat berinisiasi juga, atau kita terapkan demokrasi kepada mereka agar mereka juga terlibat di dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu bukan aturan yang kita buat, ya, kembali lagi bukan aturan yang kita buat seperti kesepakatan kelas yang biasanya terjadi. Itu biasanya lebih banyak dominan dari guru. Misalnya anak tidak boleh seperti ini di kelas, tidak boleh seperti ini di kelas, tidak boleh seperti ini. Namun kita juga harus menampung aspirasi-aspirasi dari mereka, aspirasi-aspirasi positif dari mereka. Misal kita memberikan pertanyaan pemantik, bagaimana jika kalian memiliki masalah dengan temannya, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, jadi mereka memiliki pilihan-pilihan untuk memberikan argumen-argumen yang nantinya bisa menjadikan mereka itu tumbuh dari dalam dirinya. Oh, itu keyakinan kelas yang saya usulkan itu. Jadi saya tidak boleh melanggar itu. Nah, kemudian penerapan yang terjadi, ya, pengalaman pribadi yang saya terapkan di sekolah, walaupun tadi di video itu memang kelihatan kurang alami karena memang itu di video. Ya, kalau kejadian yang secara langsung sudah beberapa kali saya terapkan mengenai penerapan segitiga restitusi, itu dampaknya lebih baik daripada apa yang selama ini saya lakukan. Misalnya ketika saya memberikan mereka hukuman atau membuat mereka merasa bersalah. Ini segitiga restitusi yang kita terapkan di sekolah sudah beberapa kali saya lakukan, itu efeknya cukup bagus bagi anak. Jadi anak-anak yang biasanya ketika kita panggil itu ketakutan, kemudian besok harinya melakukan kesalahan lagi, ketika anak itu dipanggil, mereka itu datang dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian ketika mereka berbuat salah, mereka juga akan mengakui dari dalam dirinya mereka berbuat salah. Nah, Bapak Ibu bisa coba terapkan 1 atau 2 kali terlebih dahulu, nanti bisa dicoba, bisa diamati perbedaannya. Bandingkan antara kita memberikan hukuman atau kita menerapkan segitiga restitusi tadi. Dari pengalaman saya, contohlah tadi pagi saja itu ketika saya sedang hafalan Asmaul Husna, itu ada satu Asmaul Husna yang merupakan nama dari salah satu orang tua murid, ya, anak perempuan.
Kemudian anak laki-laki itu sangat keras bilangnya kata-kata itu, dan kemudian anak itu merasa saya disebut-sebut nama ayah saya, kemudian sedih ya. Kemudian setelah dipertemukan, kita lakukan segitiga restitusi, anak itu cenderung lebih tenang ya, tidak kemudian menyimpan dendam. Yang salah juga bisa menerima kesalahannya, kemudian minta maaf dengan penuh kelegaan, keikhlasan. Yang merasa didolimi juga memaafkannya juga dengan penuh keikhlasan. Coba kalau kita hukum, yaudah kamu tadi bilangnya seperti itu, sengaja dikeraskan, push up. Nah misalnya seperti itu, pasti anak akan, waduh masa saya bilangnya gini, masa soalnya push up. Nah nanti minta maafnya, yaudahlah nanti saya minta maaf. Nah jadi minta maafnya itu karena dihukum, bukan karena kesadaran yang timbul dari dalam diri mereka. Itu contoh real yang terjadi di lingkungan sekolah yang saya alami beberapa kali. Nah, hal ini nanti bisa diuji coba Bapak Ibu di rumah ya. Atau ini kan sedang gencar-gencarnya ada PMM nih ya. Di PMM itu ada satu topik yang isinya itu disiplin positif. Nah, di situ ada tata cara untuk menerapkan segitiga restitusi yang bisa Bapak dan Ibu guru terapkan di sekolah. Bisa dibuka modulnya di topik disiplin positif. Di situ ada sekitar 4 modul yang bisa dipelajari. Ya marilah kita sebagai pendidik, saya tidak mengajari ya, ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi yang alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan dan membuat anak menjadi lebih nyaman dengan kita, namun tidak bermudah-mudahan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kelihatan tidak ada yang bertanya. Ini tadi sudah saya tawarkan, Bu Siti Sokifah JD juga tidak bertanya ini. Tidak apa-apa. Karena waktu jualah yang membatasi pertemuan kita, saya tetap yang paling utama adalah mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru semua untuk hadir di ruangan ini, di ruang virtual ini, mendengarkan aksi nyata atau mendengarkan praktik baik yang coba kami terapkan di sekolah, baik saya maupun Pak Sareh. Kalau ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kalau kekurangan jelas kami banyak kurangnya, kalau ada kelebihannya semoga itu menjadi jalan pahala untuk saya dan Bapak Ibu semua. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa tugas kita sebagai seorang pendidik untuk senantiasa menuntun anak didik kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridul wal inayah, nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan room. Terima kasih. Siapa? Sebelumnya Pak Guru pengen dari kejadian tadi yang rame-rame itu, dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi juga, Pak Guru mau mengambil kesimpulan kalau kita itu membutuhkan sebuah perjanjian antara engkau dan Pak Guru yang bisa mengantarkan pembelajaran ini menjadi pembelajaran. Dia mengambil 3 buah kertas yang merupakan sikap-sikap baik ya, yang nanti akan disepakati. Satu anak mengambil 3 yang beda tulisannya. 3 beda tulisannya. Paham? Misalnya nanti absen pertama siapa? Nanti ngambil 3. Tulisannya di sini nggak boleh ambil 3 yang tulisannya sama. 3 itu beda. 3-3-nya harus beda. Yang kamu rasa itu paling cocok dengan diri kamu. Kalau sudah cocok, diambil, ditempel. 3. Paham ya? Paham? Nanti urut absen lemnya ada di sini. Silakan nanti boleh mengambil satu-satu. Kalau sudah mengambil 3 di lem ditempel, duduk urut absen kedua. Paham ya? Paham. Silakan mulai dari ambil di lem terus ditempel.
3 yang beda tulisannya. Kalian di sana, kalian dua biji masalah boleh. Namanya nggak usah banyak-banyak, cukup atasnya aja, bawahnya aja, yang penting nempel di sana. Absen 2 boleh, langsung sekarang boleh, absen 2. Ambil 3 kalian yang beda tulisannya. Ya, boleh duduk. Ya. Yang absen 3 boleh maju dulu. Yo, yang absen selanjutnya boleh maju. Tiga. Yang absen selanjutnya boleh kesini ambil dulu. Baca dipilih yang beda, 3 yang beda. 3 bukan beda dengan temannya, tapi beda sendiri punya kamu. 3 yang berbeda di sini. Topinya dilepas dulu. Ambil 3 yang beda. Satu lagi.
Ya lanjut absen selanjutnya milih. Oke Mas Egi ditempel, Mas Egi. Ayo ditempel. Beda apa sama itu? Kafka? Beda. Ya. Boleh ditempel di sebelahnya. Cek lemnya masih ada satu lagi. Di sini di kertas yang itu. Nah, lewat sini boleh. Sini. Lewat sini. Nah, di situ. Nah, dari situ. Opsi selanjutnya boleh milih. Yang mepet jagi nanti boleh jadi 3 muatnya, tempel jejeran sekaligus, tempel sekalian jejeran. Kayak atasnya lihat itu, contohnya atasnya loh. Ya, bisa nempel di bawah sana Mas. 3 ini 3 yang beda. Gak usah lihat punya temennya 3 menurut kamu yang beda menurut kamu aja, mau usah lihat sana. Yo, absen habisnya saya pun silakan ambil ke sini. Ini 3 yang beda. Pilih 3 yang beda. Sudah semuanya? Nah, dari semuanya sudah terkumpul ini merupakan hal-hal baik yang sudah kamu pilih dan ditempel di sana di tempat yang akan kita kasih namanya keyakinan kelas 6. Nah, di sini di keyakinan kelas 6 ini yang absen pertama tadi siapa? Adnan itu sudah meyakinkan dirinya untuk kelas ini, untuk semuanya disepakati untuk kamu dan untuk Pak Guru juga. 1, semangat belajar. Ya, yang kedua, membudayakan membaca. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ini sudah menjadi kesepakatan, berarti harus disepakati, harus dilaksanakan. Yang kedua, semangat belajar sama meningkatkan disiplin, mengambil keputusan dengan musyawarah. Berarti kalau mengambil keputusan dengan musyawarah harus berbeda. Ini juga ya, pokoknya kan market kedua apa yang nggak boleh gitu. Kalau yang sudah jadi keputusan itu harus dilaksanakan bersama-sama. Kemudian saling menghargai dan menghormati, tidak boleh mengecek satu sama lain. Yang selanjutnya adalah selalu bekerja sama, saling membantu dan
Tidak boleh milih teman yang lalu galak, lalu main beli itu. Ya. Terus semangat belajar sama. Kemudian meningkatkan disiplin juga sudah, membudayakan membaca. Siapa yang belum bisa baca? Nah, nanti bisa dibaca lagi ya, dibaca lagi sendiri. Semuanya ini adalah kesepakatan kita bersama untuk diterapkan di kelas 6. Mbak Mei, tadi apa yang kamu lakukan? Itu Pak, tadi saya membuang sendal ke atap. Ya, nggak apa-apa. Pak Guru juga waktu kecil sering mainan sendal, tapi nggak pernah sih sampai dilempar ke atap. Iya Pak, saya tadi sedang main sama Rehan. Di sini sih Pak Guru nggak tertarik mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Pak Guru tahu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu membuang sendalnya Rehan. Iya Pak, soalnya tadi Rehan mengejek saya, makanya saya lempar sendalnya ke atap. Ya, untungnya kamu hanya melempar sandalnya, padahal kamu kan bisa melakukan yang lebih, bisa mukul, nyubit, atau yang lebih parah dari itu. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita tentang menahan diri dan menghargai orang lain? Iya Pak, saya ingat untuk selalu menahan diri dan menghargai orang lain. Itu kamu tahu. Sekarang kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Yang sabar dan menahan diri Pak, serta menghargai orang lain. Kalau seperti itu, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengambil sendal itu Pak, kemudian bermaafan dengan Raihan dan berusaha lebih sabar Pak. Apa ada kesulitan? Tidak Pak, saya akan pinjam barang untuk mengambilnya. Ya baik, jika seperti itu terima kasih, silakan dilaksanakan dan jangan lupa untuk memaafkan dengan Raihan dan menjadi anak yang lebih baik. Bisa? Baik Pak, bisa. Ya, nah, kembali ke kelas. Pak Guru bilangin dulu sini, ayo tadi kamu ngapain sini? Coba Mbak Febi, tadi apa yang kamu lakukan? Itu Pak, tadi saya buang sampah sembarangan. Ya sudah, enggak apa-apa, namanya juga manusia. Ya masih banyak kok yang buang sampah. Contohnya di sungai masih banyak orang yang buang sampah sembarangan. Tapi Iya Pak. kamu pasti punya alasan kenapa membuang sampah sembarangan seperti itu. Kamu tadi terlihat buru-buru. Ya Pak, tadi buru-buru mau mengerjakan tugas yang belum selesai. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita tentang buang sampah di tempatnya? Iya Pak, saya ingat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Coba kamu bayangkan, kamu ingin punya kelas yang seperti apa? Yang bersih dan indah. Nah kalau seperti itu, apa kamu tetap akan membuang sampah sembarangan seperti itu tadi? Tidak Pak, besok saya akan membuang sampah di tempatnya. Apa ada kesulitan atau kendala ketika kamu akan buang sampah di tempat sampah? Iya Pak, mungkin tempat sampahnya masih kurang. Besok saya dan teman-teman akan membawakan tong besar untuk tempat penampungan sampah. Baik, jika seperti itu Pak Guru tunggu ya besok. Terima kasih ya. Ya boleh kembali ke kelas lagi ya.